Suara hiruk-pikuk terminal kampung rambutan selalu menjadi harmoni yang tak pernah henti. Klakson bas, teriakan calo, dan langkah kaki para penumpang bercampur menjadi satu. Namun, di sudut yang sepi, seorang pemuda duduk bersandar di kursi kayu tua, matanya tertuju pada buku yang telah lusuh di tangannya. Dialah Alex. Tak ada yang tahu pasti siapa dia, dari mana asalnya, atau apa tujuannya di terminal ini. Tapi ada sesuatu yang membuat orang-orang enggan bertanya, seolah aura dinginnya menjadi tembok tak terlihat. Pedagang kopi di dekatnya sering memperhatikannya, mencoba memecah sunyi dengan basa-basi. "Baca buku melulu, Mas. Nggak bosen?" tanya Pak Ujang, yang sudah bertahun-tahun berdagang di sana. Alex hanya tersenyum kecil, sebuah senyum yang menyimpan banyak rahasia. Ia tak pernah memberi jawaban lebih dari beberapa kata. Tapi, tiap kali seorang nenek membutuhkan bantuan mengangkat barang, atau seorang anak kecil menangis kehilangan orang tuanya, Alex selalu hadir lebih cepat daripada yang lain. Namun, hari itu ada yang berbeda. Seorang lelaki tua berwajah lelah, penjual pisang keliling, berjongkok di sudut terminal dengan tangan gemetar. Di depannya berdiri 3 preman berwajah bengis, memaksa si pedagang menyerahkan uang. "Kalau nggak bisa bayar, kios lo nggak bakal aman," gertak salah satu preman sambil menyepak keranjang pisang hingga isinya berserakan. Alex menutup bukunya perlahan, tatapannya berubah tajam. "Sudahlah, saya nggak punya uang lebih," jawab pedagang tua itu dengan suara bergetar. Preman itu tak peduli, mereka mengancamnya dengan nada keras, menarik kerah bajunya hingga lelaki itu hampir jatuh tersungkur. Semua orang di terminal hanya bisa menonton dalam diam, tak ada yang berani melawan. Alex berdiri, langkahnya tenang namun pasti. Dia mendekati kerumunan itu, membuat beberapa orang mundur untuk memberi jalan. Para preman menyadari kehadirannya, namun mereka tak langsung bereaksi. Salah satu dari mereka, yang bertubuh besar, menatap Alex dengan pandangan meremehkan. "Mau ikut campur, bocah?" tanyanya sinis. "Lepaskan dia," ucap Alex dengan suara datar namun tegas. Matanya bertemu dengan si preman, tak ada rasa takut sedikit pun. Preman besar itu tertawa, suara tawanya menggema di antara kerumunan. "Hah, anak ingusan sok jagoan, pergi sana sebelum aku bikin kau tidur di lantai," katanya sambil mengayunkan pukulan ke arah Alex. Yang terjadi selanjutnya begitu cepat hingga sulit diikuti mata. Alex hanya sedikit memiringkan tubuhnya, menghindari pukulan itu dengan mudah. Dalam satu gerakan, dia menangkap lengan si preman dan memutarnya ke belakang. Suara retakan pelan terdengar, disertai jeritan kesakitan. 2 preman lainnya menyerang bersamaan, tapi Alex bergerak seperti bayangan, mengelak, menyerang balik, dan melumpuhkan mereka dengan pukulan ke titik-titik vital. Kerumunan terminal terdiam, hanya suara angin yang terdengar. Alex melepaskan cengkeramannya pada si preman terakhir yang jatuh tersungkur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Alex memungut keranjang pisang yang berserakan dan mengembalikannya kepada si pedagang tua. "Jaga diri, Pak," ucapnya sebelum kembali ke kursinya. Sementara itu, orang-orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pemuda misterius ini? Terminal kampung rambutan kembali dipenuhi aktivitas, namun ada ketegangan yang terasa di udara. Peristiwa Alex menghajar 3 preman sehari sebelumnya menjadi perbincangan di kalangan sopir, pedagang, hingga calo. Nama Alex mulai disebut-sebut, sebagian dengan kekaguman, sebagian lagi dengan kekhawatiran. Namun di sisi lain, kekalahan itu sampai ke telinga Rendra, pemimpin kelompok preman terminal. Rendra bukan sekadar preman biasa, dengan tubuh penuh tato dan bekas luka di wajahnya, dia dikenal kejam dan tak kenal ampun. Kekalahan anak buahnya adalah penghinaan besar yang tak bisa dia terima. Di sebuah warung kecil di belakang terminal, Rendra mengumpulkan anak buahnya. Matanya menyala penuh amarah saat ia memukul meja hingga gelas-gelas bergetar. "Anak baru itu berani cari masalah di wilayah kita," bentaknya. Anak buahnya menunduk, tak ada yang berani bicara. "Cari dia, aku mau lihat siapa dia sebenarnya. Kalau perlu, buat dia menyesal pernah lahir di dunia ini." Rendra memberikan perintah dengan nada yang mengancam. Sore itu, Alex duduk di sudut terminal yang sama seperti biasanya. Buku di tangannya tetap menjadi pelarian dari dunia yang penuh keributan, meskipun pikirannya sebenarnya tak sepenuhnya tenang. Dia tahu perbuatannya kemarin tak akan berlalu begitu saja. Namun, dia tidak menyesal. Mata Alex sedikit menyipit saat dia merasakan ada sekelompok orang yang terus memperhatikannya dari kejauhan.
3 preman yang kemarin dihajarnya datang bersama beberapa orang baru. Mereka mendekati Alex, membentuk lingkaran yang membuat perhatian orang-orang terpusat pada mereka. "Hei, jagoan, masih berani duduk di sini?" Salah satu dari mereka memulai. Suaranya penuh provokasi. Alex perlahan menutup bukunya dan menatap mereka dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa takut. "Kalau kalian mau balas dendam, lakukan saja. Tapi jangan ganggu orang lain lagi," ucap Alex dengan suara tenang. Pernyataannya membuat para preman itu semakin marah. "Sombong sekali kau, lihat saja apakah mulut besar itu masih bisa bicara setelah kami urus." Dengan itu, salah satu dari mereka melayangkan pukulan. Namun, seperti sebelumnya, Alex bergerak secepat kilat. Dia menangkis serangan itu dengan mudah dan melancarkan serangan balasan yang membuat si preman tersungkur ke tanah. 2 lainnya mencoba menyerang bersamaan, tapi Alex melumpuhkan mereka dengan gerakan cepat yang membuat penonton terpana. Dalam hitungan detik, kelima preman itu terkapar, mengerang kesakitan. Namun, kali ini Alex tidak pergi begitu saja. Dia mendekati salah satu preman yang masih bisa berbicara. "Katakan pada Rendra, aku tidak mencari masalah. Tapi kalau dia ingin mencariku, aku akan siap," ucapnya dengan nada tegas sebelum melangkah pergi. Ucapannya membuat terminal menjadi lebih sunyi dari biasanya. Sementara itu, di markas kecilnya, Rendra menerima laporan tentang kekalahan anak buahnya untuk kedua kalinya. Amarahnya memuncak. Pemuda itu tidak hanya berani, tapi dia juga menantangku secara langsung. Teriaknya sambil membanting botol di depannya. "Besok, aku akan turun tangan sendiri." Ancaman itu membuat anak buahnya terdiam, karena mereka tahu, ketika Rendra bertindak, darah pasti akan tumpah. Terminal Kampung Rambutan kini menjadi medan perang yang menunggu ledakan besar. Pagi itu, suasana terminal Kampung Rambutan terasa lebih lengang dari biasanya. Banyak pedagang memilih menutup lapak mereka lebih awal, dan beberapa sopir bus memutuskan untuk berhenti beroperasi sementara. Desas-desus tentang Rendra yang akan turun langsung menghampiri Alex membuat terminal dipenuhi ketegangan. Orang-orang yang biasa berseliweran di sana kini hanya mengintip dari kejauhan, menunggu apa yang akan terjadi. Di tengah atmosfer yang mencekam, Alex duduk di tempatnya seperti biasa, membaca buku yang sama dengan ketenangan yang nyaris menantang. Dia sudah mendengar kabar bahwa Rendra akan mencarinya hari ini. Namun, Alex tidak menunjukkan sedikit pun tanda ketakutan. Dia telah menyiapkan dirinya, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk memberikan peringatan keras kepada siapapun yang mencoba mengganggu mereka yang lemah. Tepat di tengah hari, Rendra akhirnya muncul, diiringi oleh belasan anak buahnya. Sosoknya yang tinggi besar dengan wajah penuh luka membuat siapapun yang melihatnya merasa ciut. Dia berjalan santai, namun langkahnya penuh intimidasi. Kerumunan yang tadinya bersembunyi mulai keluar perlahan, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Mata Rendra segera tertuju pada Alex, yang masih duduk tanpa bergeming. "Jadi, ini dia bocah yang membuat anak buahku tak berdaya," ucap Rendra dengan suara berat. Alex menutup bukunya perlahan dan berdiri, menghadapi Rendra dengan tatapan tenang. "Aku tidak mencari masalah, tapi kalau kau ingin memulai, aku tidak akan lari," jawab Alex datar. Rendra terkekeh, sebuah tawa yang penuh penghinaan. "Kau pikir siapa dirimu? Ini wilayahku." Tidak ada yang bisa melawan Rendra tanpa membayar mahal. Tanpa menunggu jawaban, Rendra memberi aba-aba kepada anak buahnya. 5 orang langsung menyerbu Alex dengan serangan brutal. Namun, Alex tetap tenang. Dengan gerakan yang cepat dan presisi, dia menghindari setiap pukulan dan tendangan yang diarahkan kepadanya. Dalam beberapa detik, dia melumpuhkan 2 orang pertama dengan pukulan telak ke dada. Yang ketiga mencoba menyerang dari belakang, namun Alex memutar tubuhnya dan menggunakan siku untuk menjatuhkannya. 2 sisanya mundur dengan ragu, tapi Alex tak memberi mereka kesempatan. Dengan gerakan gesit, dia melumpuhkan mereka dalam sekejap. Rendra yang menyaksikan kejadian itu mulai kehilangan kesabarannya. "Kau cukup bagus, bocah. Tapi aku bukan anak buahku." Dengan raungan penuh amarah, dia maju sendiri. Rendra adalah petarung jalanan berpengalaman, dan serangannya jauh lebih kuat dan cepat dibandingkan anak buahnya. Beberapa kali pukulannya hampir mengenai Alex, tapi pemuda itu terus mengelak dengan lihai. Setelah beberapa menit saling serang, Alex akhirnya melihat celah. Dia memanfaatkan tenaga Rendra yang berlebihan dan melancarkan pukulan telak ke dagunya, membuat Rendra limbung.
Sebelum Rendra sempat bangkit sepenuhnya, Alex mengunci lengannya dan menjatuhkannya ke tanah dengan teknik bantingan yang sempurna. Rendra terkapar, napasnya berat, tak mampu lagi melawan. Alex berdiri di atasnya, menatapnya dengan tajam. Aku tidak mencari musuh, tapi kalau kau atau siapapun dari kelompokmu mengganggu orang-orang di sini lagi, aku tidak akan sebaik ini, ucapnya tegas. Terminal sunyi. Hari itu, Alex resmi menjadi pahlawan tanpa tanda jasa di Kampung Rambutan, sekaligus musuh besar bagi mereka yang menguasai dunia hitam. Malam telah jatuh di terminal Kampung Rambutan. Suara kendaraan mulai mereda, dan hanya beberapa pedagang yang tersisa, membereskan dagangan mereka. Di sebuah sudut gelap, Alex duduk sendiri, membalut luka kecil di tangannya. Meski tubuhnya masih terasa sakit akibat pertarungan dengan Rendra, pikirannya justru jauh dari ketenangan. Perasaan lama yang dia coba kubur perlahan-lahan muncul kembali, dendam, kehilangan, dan rasa bersalah yang membebaninya bertahun-tahun. Pak Ujang, pedagang kopi yang sering mengamati Alex, mendekat dengan segelas kopi hangat di tangan. Buat kamu, nak, kau sudah melindungi kami semua di sini, ucapnya dengan nada penuh terima kasih. Alex menerima kopi itu tanpa banyak bicara, namun tatapannya mengungkapkan banyak hal. Kau tidak perlu melakukan ini semua, nak. Mereka berbahaya, nyawa mereka murah, tapi nyawa kita berharga. Kadang, ada hal yang lebih penting dari sekadar hidup, Pak, jawab Alex singkat. Jawabannya membuat Pak Ujang terdiam. Setelah beberapa saat, Pak Ujang kembali bertanya, kali ini dengan nada lebih lembut. Kau ini siapa sebenarnya, nak? Dari mana kau belajar melawan seperti itu? Alex menatap jauh ke langit malam, seakan mencari jawabannya di antara bintang-bintang yang berkilauan. Dulu, saya adalah murid sebuah perguruan silat di Jawa Barat. Hidup saya sederhana, penuh latihan dan disiplin. Hingga suatu hari semuanya berubah. Perguruan saya diserang oleh sekelompok orang bayaran. Mereka membakar tempat itu dan membunuh banyak orang yang saya anggap keluarga. Suaranya bergetar, namun tatapannya tetap tegas. Pak Ujang mendengarkan dengan seksama, tidak menyela sedikit pun. Alex melanjutkan, orang yang memimpin serangan itu adalah seorang kriminal besar. Dia menginginkan tanah perguruan untuk bisnis ilegalnya. Keluarga saya, mereka juga menjadi korban karena saya mencoba melawan. Setelah itu, saya pergi, meninggalkan semuanya. Hidup saya hanya berisi satu tujuan, melindungi mereka yang tak bisa melindungi diri sendiri. Pak Ujang tertegun mendengar cerita itu. Dia tidak menyangka di balik sikap tenang Alex tersimpan luka sedalam itu. Lalu, kenapa kau memilih tinggal di terminal ini? Bukankah ada tempat lain? Tanya Pak Ujang. Alex tersenyum tipis, namun senyumnya penuh kepahitan. Terminal ini seperti cermin masa lalu saya. Penuh dengan orang-orang kecil yang berjuang untuk bertahan hidup. Kalau saya bisa melindungi mereka, mungkin saya bisa sedikit berdamai dengan diri saya sendiri. Malam itu, percakapan mereka terhenti oleh suara langkah kaki. Dari kegelapan muncul seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana, namun sorot matanya penuh kebijaksanaan. Kau Alex, kan? Tanyanya pelan. Alex menatap pria itu dengan waspada. Siapa Anda? Tanyanya singkat. Saya Samin. Saya mengenal gurumu dulu. Kalau kau punya waktu, ada sesuatu yang harus kau dengar, ucap lelaki itu sambil tersenyum samar. Alex memandangnya dengan curiga, tapi juga penasaran. Dia tidak pernah mengira masa lalunya akan mengejarnya di tempat ini. Di saat terminal mulai sepi, sebuah rahasia besar siap terungkap, dan Alex merasa bahwa pertarungannya di Kampung Rambutan baru saja dimulai. Matahari baru saja terbit di Kampung Rambutan, namun suasana terminal tidak seperti biasanya. Kehadiran Alex yang kini dianggap sebagai pelindung oleh para pedagang dan sopir telah membuat banyak orang merasa lebih aman. Namun, di sisi lain, kekalahan Rendra menjadi aib yang sulit diterima oleh kelompok preman terminal. Mereka tidak hanya kehilangan rasa hormat, tetapi juga pengaruh. Kekacauan ini membuat Rendra semakin bertekad untuk membalas dendam. Di sebuah bangunan tua yang menjadi markas mereka, Rendra duduk di kursinya dengan wajah penuh amarah. Kepalanya masih terasa nyeri akibat pukulan Alex beberapa hari lalu, namun egonya yang lebih terluka. Anak itu sudah meremehkan kita semua, ucapnya kepada anak buahnya. Kalau kita tidak balas sekarang, orang-orang akan menganggap kita lemah. Seruan itu diikuti oleh gemuruh setuju dari para preman. Rendra menyusun rencana yang jauh lebih kejam. Kali ini, dia tidak akan berhadapan langsung dengan Alex.
Sebaliknya, dia memilih untuk memukul sisi lain yang lebih rapuh, orang-orang yang Alex lindungi. Rendra dan anak buahnya mulai mengintimidasi pedagang kecil dan sopir bus di malam hari, memastikan tidak ada yang berani melapor kepada Alex. Mereka bahkan memeras lebih banyak uang dari sebelumnya, membuat suasana terminal kembali mencekam. Kabar tentang tindakan Rendra sampai ke telinga Alex. Dia mendengar cerita dari Pak Ujang yang datang tergesa-gesa sambil membawa kopi untuknya. "Nak Alex, mereka kembali." Rendra makin menjadi-jadi. Pedagang-pedagang ketakutan, bahkan ada yang memilih berhenti jualan, ucap Pak Ujang dengan nada cemas. Alex mendengarkan dengan tenang, namun dalam hatinya, dia tahu ini bukan sekadar balas dendam biasa. "Dia ingin aku keluar dari persembunyianku," ucap Alex pelan sambil menatap jauh ke arah kerumunan terminal. Pak Ujang mengangguk, "Tapi kau tak bisa melawan mereka sendirian. Mereka seperti anjing liar sekarang, menggigit siapa saja." Namun, Alex sudah mengambil keputusan. Dia tidak akan tinggal diam. Sementara orang-orang yang telah menerima dan menghormatinya kembali hidup dalam ketakutan. Malam itu, Alex mulai bergerak. Dia berjalan mengelilingi terminal, berbicara dengan para pedagang, sopir, bahkan anak-anak kecil yang biasa bermain di sana. Dia meminta mereka untuk tetap bersatu dan tidak takut. "Selama kita bersama, mereka tidak bisa menang. Tapi aku perlu tahu kapan dan di mana mereka bergerak," ucapnya. Perlahan, kepercayaan tumbuh kembali, dan Alex mulai mendapatkan informasi penting tentang pergerakan Rendra. Keesokan harinya, Alex mendengar kabar bahwa Rendra dan anak buahnya akan berkumpul di sudut terminal untuk menagih uang keamanan dari para pedagang. Dengan langkah tenang, Alex mendatangi tempat itu sebelum mereka tiba. Dia berdiri di tengah jalan, menunggu. Ketika Rendra muncul bersama belasan anak buahnya, mereka terkejut melihat Alex sudah berada di sana. "Kalian sudah cukup menyusahkan orang-orang di sini. Sekarang, waktunya kita menyelesaikan ini," ucap Alex dengan nada tegas. Rendra tertawa keras, namun tawa itu tidak mampu menyembunyikan rasa takut di baliknya. "Kau sendirian, bocah. Apa kau pikir bisa melawan kami semua?" Alex tidak menjawab, tapi tatapannya yang dingin sudah cukup untuk membuat Rendra tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan musuh yang tidak akan mundur. Dalam keheningan terminal yang mencekam, pertarungan besar akan segera dimulai. Terminal Kampung Rambutan yang biasanya ramai kini menjadi sunyi. Matahari sudah tenggelam, hanya lampu redup yang menerangi sudut-sudut terminal. Alex berdiri di tengah lapangan terbuka, menunggu kedatangan Rendra dan anak buahnya. Angin malam berhembus lembut, namun ketegangan terasa berat di udara. Para pedagang dan sopir yang mendengar kabar tentang pertemuan itu hanya bisa mengintip dari kejauhan, takut tapi juga berharap. Tidak lama kemudian, langkah kaki berat terdengar dari arah barat terminal. Rendra muncul bersama hampir 20 anak buahnya. Mereka membawa berbagai macam senjata, tongkat kayu, rantai, bahkan beberapa membawa golok. Wajah mereka penuh kebencian, sementara Rendra melangkah paling depan dengan senyum sinis di bibirnya. "Kau benar-benar gila, bocah," ucap Rendra, suaranya bergema di tengah kesunyian. "Melawan aku sendirian, kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan." Alex tidak bergeming, tatapannya tetap tajam, dan posturnya tegak seperti karang yang tidak bisa digoyahkan. "Aku sudah cukup mendengar omong kosongmu, Rendra. Kau boleh bawa semua anak buahmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu menginjak orang-orang di sini lagi," jawabnya dingin. Ucapannya membuat beberapa preman saling berpandangan, ragu apakah mereka harus maju. Rendra tertawa keras, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. "Habisi dia," teriaknya. Seperti gelombang besar, mereka menyerbu Alex dengan penuh amarah. Namun, Alex sudah siap. Dengan kecepatan luar biasa, dia bergerak menghindari serangan pertama, memanfaatkan momentum lawannya untuk menjatuhkan mereka satu persatu. Preman pertama yang menyerangnya dihantam dengan pukulan keras di ulu hati, membuatnya langsung terjatuh. Yang lain mencoba menyerangnya dari belakang, tapi Alex memutar tubuhnya dan menendang lutut lawannya hingga terdengar suara patah. Dalam waktu singkat, 4 orang sudah terkapar, merintih kesakitan. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, dan beberapa berhasil memojokkan Alex. Rendra melihat ini sebagai kesempatan. Dia melangkah maju, mengayunkan tongkat besi yang dia bawa langsung ke arah kepala Alex. Namun, Alex menangkisnya dengan siku, dan tongkat itu terpental ke tanah. Dengan cepat, Alex memutar tubuhnya dan menghantam dada Rendra dengan telapak tangannya,
membuatnya terhuyung mundur. Tapi Rendra tidak menyerah. Dia melancarkan serangan bertubi-tubi yang memaksa Alex mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bertahan. Pertarungan itu berlangsung sengit, membuat terminal seperti arena perang. Beberapa pedagang mulai memberanikan diri keluar dari persembunyian, menyaksikan dengan cemas. Alex, meskipun sudah terluka, tetap berdiri dengan gagah. Sementara itu, Rendra yang kini kelelahan terlihat semakin frustrasi. "Kenapa kau terus melawan? Kau bahkan tidak mengenal orang-orang di sini," teriak Rendra di sela-sela napasnya yang terengah-engah. Alex menatapnya tajam, lalu menjawab, "Aku tidak butuh alasan untuk melindungi yang lemah. Kalau kau tidak paham itu, maka kau sudah kalah bahkan sebelum pertarungan ini dimulai." Dengan satu gerakan cepat, Alex melancarkan pukulan terakhir ke arah dagu Rendra, membuat pria itu terjatuh dengan keras. Suasana terminal kembali sunyi. Kali ini, semua mata tertuju pada Alex yang berdiri di atas musuhnya. Darah menetes di sudut bibirnya, tapi matanya tetap penuh kemenangan. Terminal Kampung Rambutan kembali tenang, namun suasana itu tidak berlangsung lama. Kekalahan Rendra di tangan Alex telah mengguncang dunia hitam terminal, tetapi sekaligus menimbulkan ancaman baru. Para preman yang tersisa kini tercerai-berai, mencari perlindungan dan sekutu baru. Namun, di balik ketenangan sementara ini, bahaya lebih besar mulai mendekat, tersembunyi di balik senyuman palsu dan niat busuk. Alex berjalan melewati lorong-lorong terminal, tubuhnya masih terasa sakit akibat pertarungan malam sebelumnya. Pak Ujang mendekatinya dengan secangkir kopi hangat. "Kau benar-benar gila, Nak. Tapi semua orang di sini berterima kasih padamu," ucapnya penuh rasa syukur. Alex hanya mengangguk, matanya memandang jauh, seolah menembus kerumunan orang-orang yang lalu lalang. Di sudut lain terminal, seorang pria berpakaian rapi berdiri memperhatikan. Dialah Tony, seorang pengusaha bas yang diam-diam menjadi dalang di balik kekacauan terminal. Tony selama ini menggunakan kelompok Rendra untuk menjaga operasinya, memastikan semua pihak tunduk padanya. Kekalahan Rendra membuatnya geram. Dia tahu Alex bukan orang sembarangan. "Kita tidak bisa biarkan dia terus di sini. Dia bisa menghancurkan bisnis kita," gumam Tony pada anak buahnya, seorang pria bertubuh besar dengan wajah tanpa ekspresi. Malam itu, Tony mendekati Alex di sebuah warung. Dengan sikap ramah, dia duduk di depan Alex, memesan kopi, dan memulai percakapan. "Kau Alex, kan? Nama besar sudah menyebar di terminal ini. Aku Tony, salah satu pemilik armada bas di sini. Aku hanya ingin berterima kasih atas apa yang kau lakukan." Alex memandang pria itu dengan tatapan penuh kewaspadaan. "Terima kasih tidak perlu. Aku hanya melakukan apa yang benar," jawabnya singkat. Namun, Tony melanjutkan, "Aku serius. Terminal ini butuh seseorang sepertimu untuk menjaga keamanan. Jika kau bekerja denganku, aku bisa pastikan hidupmu lebih mudah. Kau tak perlu bertarung lagi, cukup menjadi pelindung kami." Alex menyadari nada licik di balik kata-kata Tony. Dia menyesap kopinya perlahan sebelum menjawab, "Aku tidak bekerja untuk siapapun. Kalau kau ingin terminal ini aman, pastikan tak ada lagi orang seperti Rendra yang kau lindungi." Jawaban itu membuat senyum Tony memudar. Dengan nada dingin, dia berkata, "Kau akan menyesal menolak tawaranku, Alex. Dunia ini tidak sehitam putih yang kau pikirkan." Ketegangan itu tidak berakhir di sana. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Pak Ujang mendatangi Alex dengan wajah penuh kepanikan. "Alex, mereka menyerang warung Bu Siti tadi malam. Membakar habis semuanya," ucapnya. Alex terdiam, amarah perlahan membakar dadanya. Dia tahu ini bukan perbuatan preman biasa. Ini adalah pesan dari Tony. Dengan langkah penuh tekad, Alex memutuskan untuk menyusup lebih dalam ke jaringan Tony. Dia tahu bahwa musuhnya kali ini bukan hanya orang-orang jalanan, tapi juga kekuatan yang lebih besar, berbahaya, dan penuh tipu muslihat. Alex harus bergerak cepat sebelum lebih banyak orang menjadi korban. Terminal Kampung Rambutan kini tidak lagi hanya medan pertempuran, tetapi juga panggung intrik dan pengkhianatan. Kampung Rambutan kini seperti gunung berapi yang siap meletus. Malam-malam semakin mencekam, dan berita tentang pembakaran warung Bu Siti menyebar cepat. Para pedagang dan sopir terminal kembali hidup dalam ketakutan, seolah semua keberanian mereka yang sempat tumbuh bersama Alex lenyap begitu saja. Alex sendiri tidak lagi terlihat di tempat biasanya. Dia memilih untuk bergerak dalam bayang-bayang, mencari jalan untuk menghentikan Tony dan jaringan gelapnya. Di sebuah gang sempit di luar terminal,
Alex bertemu dengan Samin, lelaki tua yang sebelumnya mengaku mengenal gurunya. "Jadi, mereka akhirnya memperlihatkan taringnya," ucap Samin sambil menghela napas panjang. Alex menatapnya penuh tanya, "Apa kau tahu siapa mereka sebenarnya?" Samin mengangguk. "Tony bukan sekadar pengusaha bas. Dia bagian dari kelompok besar yang menguasai bisnis ilegal di wilayah ini. Kau mungkin bisa melawan preman kecil, tapi melawan mereka, kau seperti melawan lautan." Namun, Alex tidak gentar. "Aku tidak peduli seberapa besar mereka. Kalau mereka terus menyakiti orang-orang, aku akan menghentikan mereka, apapun caranya," ucapnya tegas. Samin menggeleng pelan. "Kau keras kepala, sama seperti gurumu. Tapi ingat, kekuatan saja tidak cukup. Kau butuh strategi." Sementara itu, Tony semakin beringas. Dia menyadari Alex tidak mudah dijatuhkan, sehingga memutuskan untuk memainkan taktik yang lebih licik. Lewat jaringan mata-matanya, Tony mengetahui bahwa Alex memiliki hubungan dekat dengan beberapa pedagang terminal, termasuk Pak Ujang. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menculik Pak Ujang sebagai umpan. "Bawa dia ke gudang tua di luar terminal. Aku ingin lihat apakah pahlawan kecil kita cukup bodoh untuk menyelamatkannya," perintah Tony dengan nada dingin. Malam itu, Alex kembali ke warung kopi Pak Ujang, namun hanya menemukan kursi yang terbalik dan cangkir yang pecah. Seorang pedagang memberitahunya bahwa Pak Ujang dibawa pergi oleh orang-orang bersenjata. Alex langsung tahu ini ulah Tony. Amarahnya membara, namun dia mencoba tetap tenang. Dia meminta informasi dari para saksi, dan akhirnya menemukan petunjuk tentang lokasi persembunyian mereka, sebuah gudang tua di pinggiran kota. Tanpa membuang waktu, Alex menuju tempat itu. Dalam kegelapan malam, gudang tersebut terlihat seperti benteng yang dijaga ketat oleh beberapa preman bersenjata. Tapi Alex tidak gentar. Dia menggunakan semua pelatihan yang pernah dia pelajari untuk menyelinap masuk, melumpuhkan penjaga satu persatu tanpa suara. Di dalam gudang, Alex menemukan Pak Ujang yang diikat di kursi, tubuhnya lebam akibat pukulan. "Alex, jangan datang. Ini jebakan," teriak Pak Ujang dengan suara lemah. Tapi terlambat, Tony dan anak buahnya muncul dari kegelapan, mengepung Alex dengan senjata di tangan. "Kau memang hebat, Alex. Tapi kali ini, kau tidak akan keluar hidup-hidup," ucap Tony sambil tersenyum dingin. Namun, Alex tidak menunjukkan ketakutan. Dia justru berdiri tegap, menatap Tony dengan penuh keyakinan. "Kau bisa membawa semua orangmu, Tony. Tapi aku tidak akan berhenti sampai kalian semua tumbang." Malam itu, di dalam gudang yang penuh bayangan, pertarungan besar pun dimulai. Alex, sendirian melawan kegelapan, melawan musuh yang jauh lebih kuat, namun dengan tekad yang tidak pernah padam. Gudang tua itu kini menjadi medan pertempuran. Lampu redup yang menggantung di langit-langit berayun pelan, menciptakan bayangan yang bergerak seperti hantu di dinding. Alex berdiri di tengah ruangan, menghadap Tony dan anak buahnya. Pak Ujang masih terikat di kursi, tubuhnya lemah tapi matanya penuh harapan pada Alex. "Lepaskan dia, Tony. Ini antara kau dan aku," ucap Alex dengan nada tegas. Tony tertawa sinis. "Kau ini keras kepala, Alex. Kau pikir dunia ini adil? Aku sudah membangun kekuasaanku di sini bertahun-tahun, dan aku tidak akan membiarkan bocah sepertimu menghancurkannya." Dengan isyarat tangan, Tony memerintahkan anak buahnya menyerang. Mereka datang seperti gelombang, membawa berbagai senjata tajam dan rantai. Namun, Alex sudah siap. Dengan langkah cepat, dia menghindari serangan pertama, memutar tubuhnya dan menendang keras salah satu penyerang hingga terlempar ke tumpukan peti. Dua orang lainnya mencoba menyerangnya dari belakang, tapi Alex berlutut rendah, membuat mereka saling bertabrakan. Dia bergerak seperti bayangan, memanfaatkan kecepatan dan ketepatan untuk menjatuhkan lawan satu persatu. Tony yang menyaksikan dari sudut ruangan mulai merasa gelisah. Anak buahnya yang lebih banyak seharusnya mampu mengalahkan Alex dengan mudah, tapi mereka justru jatuh seperti daun kering dihempas badai. "Kalian bodoh, serang dia bersama-sama," teriaknya marah. Namun, Alex tetap tidak terhentikan. Setiap serangan yang datang seperti sudah dia prediksi, dan setiap pukulan atau tendangan yang dia lepaskan menghantam dengan presisi mematikan. Akhirnya, hanya Tony yang tersisa. Dia melangkah maju, kali ini dengan pistol di tangannya. Pak Ujang tersentak melihat itu. "Alex, awas!" teriaknya, tapi Alex tetap tenang. "Jangan bodoh, Tony. Kau tahu ini tidak akan menyelesaikan apa-apa.
ucap Alex, mencoba membuat Tony berpikir ulang. Namun, Tony sudah terlalu tersudut. Dengan tangan gemetar, dia mengarahkan pistolnya ke Alex. Semua ini salahmu, teriak Tony. Tapi sebelum dia sempat menarik pelatuk, Alex melompat maju dengan kecepatan luar biasa. Dia menendang pistol dari tangan Tony, membuatnya terpental ke lantai. Dalam sekejap, Alex melancarkan serangan terakhir, sebuah pukulan keras ke ulu hati Tony yang membuatnya terjatuh dan tak mampu bangkit lagi. Pak Ujang terisak lega melihat Alex masih berdiri. Alex segera melepaskan ikatan di tangan dan kaki Pak Ujang. "Kau baik-baik saja, Pak?" tanyanya, suaranya penuh perhatian. Pak Ujang mengangguk lemah, "Kau benar-benar menyelamatkan kami, Nak." Namun, Alex tahu ini belum selesai. Saat polisi yang dipanggil warga akhirnya datang, Alex menyerahkan Tony dan anak buahnya. Para petugas terkejut melihat seorang pria tunggal mampu melumpuhkan seluruh kelompok kriminal ini. Terminal Kampung Rambutan kini aman, tapi di dalam hati Alex, perasaan lega bercampur dengan kekosongan. Dia tahu, pertempurannya belum berakhir. Masih banyak Tony-Tony lain di luar sana. Tapi untuk malam ini, dia bisa beristirahat, setidaknya untuk sementara. Kampung Rambutan kini kembali sepi. Setelah kejadian di gudang tua, suasana di terminal perlahan mulai pulih. Para pedagang yang sebelumnya terbungkam ketakutan mulai membuka lapak mereka kembali, dan para sopir bus kembali mengemudikan kendaraan mereka tanpa rasa cemas akan intimidasi. Namun, bagi Alex, kedamaian yang baru tercipta terasa hampa. Meski Tony dan anak buahnya sudah ditangkap, dia tahu bahwa pertempuran batinnya belum selesai. Di warung kopi Pak Ujang, tempat yang kini kembali menjadi titik pertemuan para pedagang dan sopir, Alex duduk termenung. Pak Ujang datang membawa secangkir kopi panas. "Kau sudah melakukan hal yang luar biasa, Nak. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang mengganjal di hatimu." Alex menatap kopi yang ada di depannya, menyesapnya pelan sebelum akhirnya mengangkat wajah dan berkata, "Aku tidak bisa berhenti begitu saja, Pak. Selalu ada yang lebih besar di luar sana. Mereka akan datang lagi, mungkin dengan cara yang lebih licik." Pak Ujang menghela napas. "Kau benar, dunia ini memang penuh dengan kekuatan yang tak terlihat, dan kita hanya bisa bertahan sekuat tenaga. Tapi kadang, kau perlu melihat lebih dekat. Jangan hanya berfokus pada pertarungan yang tampak di depan mata." Kata-kata Pak Ujang menyentuh hati Alex. Dia menyadari bahwa selama ini, dia terlalu fokus pada kekuatan fisik dan pertarungan. Mungkin, ada cara lain untuk mengubah dunia ini, selain dengan bertarung. Malam itu, saat Alex berjalan pulang, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang baru muncul dalam dirinya, tetapi juga rasa kebingungan. Apa yang harus dia lakukan setelah ini? Terminal ini memang aman, tetapi apakah dia akan terus berperang di setiap sudut kota, melawan kekuatan-kekuatan besar yang tak terlihat? Pikiran itu terus mengusik hati dan pikirannya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Ternyata pesan dari seorang yang tak dikenalnya. "Alex, aku tahu apa yang kau lakukan di terminal. Jika kau ingin melanjutkan perjuanganmu, aku bisa membantumu, tetapi jalan yang harus kau pilih tak akan mudah." Pesan itu singkat, namun cukup menggetarkan. Siapa yang mengirimnya? Apa yang dia maksud dengan jalan yang lebih sulit? Alex merasakan rasa penasaran yang mendalam. Apakah ini tawaran atau ancaman? Esok harinya, Alex bertemu dengan seseorang yang ternyata adalah mantan anggota kelompok yang pernah dipimpin oleh Tony. Pria itu bernama Arif, wajahnya terlihat letih, penuh dengan tanda-tanda bekas pertarungan yang keras. "Aku tahu kau tidak akan berhenti begitu saja, dan aku ingin memberitahumu sesuatu. Ada pihak lain yang jauh lebih besar, yang mengendalikan seluruh jaringan ini," ujar Arif dengan suara parau. Alex menatap Arif dengan serius. "Siapa mereka? Apa yang kau tahu tentang mereka?" tanya Alex dengan penuh tekad.